wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima li fadada wa istifada wa tamassuka li kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala al-khair ibtiwa maqdatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'adhubihi wa amadana bi asri bid-darain amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat witir ya. Ya, sholat witir ya. Paling sedikit berapa? 1 rakaat. 1. Standarnya berapa? 3. Paling banyak berapa? 11. Dan sholat witir ini bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan, karena sebagian orang mungkin memahami witir hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, di luar bulan Ramadan pun juga boleh kita melakukan sholat witir. Hanya saja kalau waktu bulan Ramadan kita disunahkan untuk berjamaah. Sekarang kita membahas tentang sholat duha. Sholat duha, nama lain dari sholat duha adalah sholat al-awwabin. Al-awwabin itu artinya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Kenapa disebut sholat al-awwabin? Karena pada saat waktu duha, kira-kira jam 6:30, jam 7, orang-orang itu sibuk untuk mencari dunia, untuk mencari uang, untuk mengurusi pekerjaan. Sehingga orang yang menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat duha berarti dia orang yang kembali kepada Allah pada saat banyak orang yang lupa kepada Allah, pada saat banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dan fadilah dari sholat duha? Ada banyak fadilah dari sholat duha. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Seperti ini, jika ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa yang sangat banyak diampuni, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak bisa. Kalau cuma sekedar kita berwudu, kemudian kita sholat duha dan seterusnya, tidak bisa diampuni oleh Allah kalau dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa kecil semuanya diampuni oleh Allah. Walaupun sebanyak apapun dosa kita, itu akan mudah diampuni oleh Allah hanya dengan melaksanakan sholat duha. Hanya dengan kita berwudu, itu juga dosa-dosa kecil akan rontok beriringan dengan air yang menetes ke bumi. Juga misalkan antara satu sholat dengan sholat yang lain, itu juga bisa menghapus dosa. Yang dimaksud dosa di situ adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau misalkan ada orang membunuh, ya tidak cukup untuk dengan melaksanakan sholat, harus dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Dalam satu hadis yang lain disebutkan manfaat dan fadilah dari sholat duha, man sholat duha rakaataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat saja, maka dia tidak dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang lupa segalanya. Kalau orang membiasakan diri, intinya itu istiqomah. Hadis yang pertama tadi juga hafadhu, membiasakan diri, menjaga, berarti istiqomah. Ini juga sama. Orang yang membiasakan diri melakukan sholat duha walaupun 2 rakaat, maka dia tidak dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang lupa. Mungkin dia termasuk orang yang kuat ingatannya, atau mungkin dia tidak lupa dengan hal-hal yang baik. Intinya tidak dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang lupa.
Hadis yang lain menyebutkan, la yuhafidhu ala sholatid duha illa awab. Tidak akan membiasakan sholat duha kecuali orang yang awab, orang yang banyak kembali kepada Allah. Sholat sunnah itu memang hanya orang-orang hebat saja yang melakukan. Kenapa? Karena tidak wajib. Beda dengan sholat fardu. Sholat 5 waktu. Kalau kita merasa muslim, semua pasti melakukan. Tapi kalau sholat sunnah, pasti akan ada orang punya alasan. Kan sholat sunnah, tidak wajib. Kalau ditinggalkan juga tidak dosa. Jadi yang membedakan derajat seseorang antara satu orang dengan orang yang lain bukan karena ibadah wajib, tapi karena ibadah sunnah. Tapi setelah melaksanakan ibadah wajib, bukan cuma sunnah saja. Wali-wali diangkat menjadi wali itu bukan karena ibadah wajibnya, tapi karena ibadah sunnahnya. Karena ibadah sunnah ini memang untuk menentukan level naik kelasnya seseorang. Itu lagi-lagi kan urusan sunnah. Jadi hanya orang-orang hebat saja yang melakukan ibadah sunnah. Baik itu sholat duha, baik itu puasa sunnah, baik itu baca Quran. Itu semuanya sunnah. Itu hanya pilihan. Tapi yang memilih pilihan itu hanya orang-orang terpilih. Tidak sembarang orang. Karena urusan sunnah. Kalau misalkan kita ditanya, kenapa kau tidak sholat duha? Kan sunnah. Memangnya kalau saya tidak sholat duha, dosa pada dosa? Ya ada dosa. Ya, jawaban yang sangat masuk akal, tapi bagi orang bijak pasti tidak akan menjawab seperti itu. Karena ibadah wajib kita masih sangat kurang. Banyak kurangnya. Itu pun kalau istiqomah ibadah wajib. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak sah ibadahnya, atau ibadahnya karena niat-niat yang tidak baik. Karena ya orang menjadi semakin dekat dengan Allah itu dengan ibadah sunnah. Bahkan nanti bisa menjadi orang yang paling dikasihi oleh Allah sebab membiasakan diri melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya banyak contohnya ibadah sunnah. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi itu salah satu dari kalian mempunyai persendian yang memerlukan untuk sedekah. Persendian manusia ada berapa? 360, sama seperti jumlah hari dalam satu tahun. Jumlah persendian manusia itu ada sekitar 360 persendian. Dan itu membutuhkan sedekah setiap pagi. Amar ma'ruf itu juga bagian dari sedekah. Nahi mungkar juga bagian dari sedekah. Dan semua itu akan terwakili, baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar, terwakili dari 360 persendian itu akan terwakili dengan 2 rakaat sholat duha. Ketika kita melakukan 2 rakaat sholat duha, maka akan mewakili 360 persendian itu untuk bersedekah. Itu hebatnya sholat duha. Jadi kita itu yang penting istiqomah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, mau 12 rakaat. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa yang paling afdal itu paling banyak itu 8 rakaat. Rata-rata ibadah itu yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak kegiatannya, banyak aktivitasnya. Sholat 2 rakaat sama sholat 4 rakaat ya lebih bagus sholat 4 rakaat kalau kita lihat dari segi pahalanya. Tapi dilihat dari sudut pandang yang lain, maka sholat yang dilakukan secara istiqomah itu jauh lebih bagus dibanding yang dilakukan tidak istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah. Orang mau punya karamah apapun, kalau dia tidak istiqomah maka tidak ada artinya. Justru keistiqomahan seseorang itu adalah karamah yang sesungguhnya. Orang istiqomah itu pasti hebat. Dalam segi apapun pasti hebat orang istiqomah itu. Istiqomah, dan itu semata-mata karena Allah. Yang penting istiqomah.
Nah, istiqomah ini memang berat. Tapi istiqomah ini kalau sudah dilakukan kira-kira 10 tahun lebih, itu biasanya sulit untuk ditinggalkan. Sulit untuk ditinggalkan. Kalau istiqomah baru seminggu 2 minggu, sudah istiqomah kenceng tiap hari, setiap jam sekian baca ini, atau setiap jam sekian sholat ini, masih seminggu 2 minggu, sebulan, ini bisa jadi nanti berubah itu. Tapi kalau sudah main tahunan atau minimal 5 tahun 10 tahun, itu biasanya sudah mendarah daging. Jadi kalau dia meninggalkan seakan-akan ada yang kurang biasanya. Itu istiqomah kalau seperti itu. Kalau kita masih belum bisa merasakan, kok saya kayaknya ada yang kurang hari ini, belum melakukan apa, berarti belum istiqomah kalau seperti itu. Belum istiqomah. Istiqomah ini saking beratnya sampai Rasulullah ketika menerima ayat tentang istiqomah, itu Rasulullah merasa sangat berat menerima wahyu ayat tentang istiqomah. Wastaqim kama umirta. Ya karena memang istiqomah sendiri secara aplikasinya juga berat. Kalau saya sendiri yang mungkin lebih dari 10 tahun yang saya istiqomah itu bawa pulpen di sini, di saku ya. Ini karena saya pernah baca dalam satu kitab taklim bahwa murid thalibul ilmi itu ya tandanya ya ada tanda-tandanya. Kalau berdagang bawa kalkulator, kita ngaku thalibul ilm, pulpen enggak bawa kemana-mana, atau buku catatan kecil gitu. Ini sudah saya istiqomahkan sampai 10 tahun lebih kayaknya, hampir 20 tahunan. Dan kadang-kadang memang bermanfaat. Kadang-kadang di dalam satu majelis seperti itu tidak ada satu pun yang bawa pulpen, kemudian ada yang pengen nyatet-nyatet, ya sudah manfaat, hal yang penting kayaknya jadi manfaat gitu. Walaupun sebenarnya bukan itu, tapi intinya kita itu ingin menunjukkan bahwa kita ini sebagai thalibul ilmi, sebagai santri, sebagai pelajar. Karena belajar itu kan tidak ada batasnya. Dari lahir sampai mati kan terus kita belajar, tidak ada batasnya. Istiqomah, yang penting harus istiqomah. Kalau bawa tasbih itu ya hampir 10 tahunan gitu. Bawa tasbih saja itu walaupun tidak wiritan itu sudah ada iya, ada pahalanya. Ya minimal mengingatkan untuk orang wiritan gitu. Bahwa tasbih saja itu sudah ada manfaatnya, apalagi dipakai wiritan. Nggak usah khawatir dibilang bid'ah, karena dulu kan nggak pernah ada tasbih katanya. Dulu zikirnya pakai apa? Kerikil, dihitung. Ya sama aja, intinya kan menghitung. Kemudian waktunya kapan? Waktu sholat duha. Mirtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Jadi sholat duha itu bukan pada saat matahari muncul, akan tetapi pada saat matahari muncul kemudian kira-kira jarak 1 tombak. 1 tombak itu kira-kira 16 menit. Jadi misalnya matahari muncul itu jam 6 misalnya, maka sholat duha itu dilakukan jam 6 16 menit atau 15 menit seperti itu. Sama seperti sholat Idul Adha. Itu juga waktunya sama seperti sholat duha. Idul Adha itu kan lebih bagus dimajukan. Kalau Idul Adha ya. Benar apa enggak? Sholat Idul Adha itu lebih bagus dimajukan. Ya qadra rumhin itu. Jadi pada saat matahari muncul kemudian jarak 15 menit setelahnya itu sholat Idul Adha. Beda dengan sholat Idul Fitri. Itu qadra rumhaini. Kira-kira jarak 2 tombak. Berarti kira-kira 30 menit. Misalnya jam 6 munculnya matahari, maka sholat Idul Fitri 6:30. Apa bedanya sholat Idul Fitri sama Idul Adha? Karena kalau sholat Idul Fitri, kenapa diakhirkan? Kenapa agak terlambat dilakukan sholat Idul Fitri? Untuk memberikan kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Karena kalau sudah sholat Idul Fitri sudah habis waktunya. Kecuali dia ada udzur misalkan, tidak punya beras atau
orang yang akan menerima zakat masih belum ada, ya itu lain lagi. Tapi secara umum ketika sudah sholat Idul Fitri maka sudah selesai waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa kalau sholat Idul Adha lebih dimajukan? Kenapa? Kan mau nyembelih itu sampai Untuk memberikan waktu yang lebih luas untuk menyembelih hewan, kemudian untuk memotong-motong, menguliti, dan membagikan. Jadi kan butuh waktu panjang itu, apalagi misalnya korbannya sampai 100 misalnya. Sedangkan yang dibagikan juga banyak. Itu kan butuh waktu yang cukup banyak. Kalau sholat Idul Fitri qadra rumhaini, kira-kira jarak 2 tombak setelah munculnya matahari, berarti kira-kira 30 menit. Misalnya di kitab-kitab fikih-fikih yang klasik itu tidak dijelaskan ya. Qadra rumhin itu 1 tombak itu kira-kira berapa? Ulama-ulama sekarang seperti yang dikarang di dalam kitab ini At-Taqriratus Syadidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, di mana beliau adalah salah satu murid dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dia menjelaskan bahwa 1 tombak itu kira-kira 16 menit atau 15 menit. Kalau 2 tombak itu berarti 30 menit kira-kira seperti itu. Cuma kira-kira. Kan kita tidak mungkin terus lihat matahari kita ngukur 1 tombak. Gimana cara ngukurnya, Dewa? Cara ngukurnya kita punya tombak? Tidak punya. Itu cuma sekedar kira-kira saja. Kira-kira. Ya kita ngikuti sama orang-orang yang berilmu. Itu waktunya dari situ. Rakaatnya berapa? Paling sedikit adalah 2 rakaat. Paling sedikit. Kalau pengen terlaksana semua pada saat sholat duha itu, niatkan sholat duha, kemudian sholat sunnah wudhu, kalau keburu-buru mau kerja misalnya. Kemudian yang ketiga sholat hajat. Nah, satu aktivitas 2 ya 3 sholat sekaligus. Saya sering seperti itu karena kadang-kadang males mau sholat duha sampai 4 rakaat sampai 8 rakaat, ya 2 rakaat sekaligus digabung sama sholat hajat sama sholat sunnah wudhu ketika memang baru wudhu. Tapi kalau sudah kering, sudah ada ini ya, sudah habis waktunya sholat sunnah wudhu. Ya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8. Walaupun juga ada yang mengatakan 12. Tapi itu tinggal kita pilih. Oh jangankan 8, kadang 2 aja. Itu pilihan itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau menurut Imam Ar-Romli yang bagus 8. Artinya yang paling afdol itu 8. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar yang paling afdol itu 12 karena lebih banyak rakaatnya. Cara melaksanakan sholat duha bagaimana? Wal afdol fiha ayyusallima min kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat salam. Berarti pemahamannya kalau misalkan setiap 4 rakaat 1 kali salam, boleh apa tidak boleh? Boleh dan sah. Tapi lebih afdolnya tiap 2 rakaat salam. Sama seperti sholat witir seperti kemarin kan ya. Bisa dipisah, bisa digabung. Kalau dipisah berarti 3 rakaat langsung salam. Kalau kalau dipisah 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau digabung langsung 3 rakaat 1 salam. Itu sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan karena menyerupai sholat maghrib, walaupun tetap sah. Itu tata cara sholat duha. Surat yang dibaca apa? Sebenarnya untuk sholat duha itu suratnya bebas. Mau baca surat apa saja boleh, yang penting surat Al-Quran. Jangan surat-surat yang lain. Apalagi surat dari kantor pos atau jangan. Apalagi surat gadai, surat tagihan utang dan seterusnya. Surat apa saja boleh dan sah. Tidak harus sholat duha, surat ad-duha dan surat asyamas.
Kenapa? Karena kadang sebagian orang enggak hafal karena terlalu panjang. Oh, baru masuk Islam, mau sholat duha. Terus rakaat pertama baca surat Asy-Syams, rakaat kedua baca surat duha. Pingsan langsung. Baca qul huwallahu ahad itu aja. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tidak sama. Sama juga tidak apa-apa. Kita baca surat rakaat pertama, rakaat kedua sama itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Pernah dulu itu ada salah seorang sahabat dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sahabat ini kok sukanya kalau baca surat di dalam surat kok Al-Ikhlas terus, Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salat apa saja Al-Ikhlas. Ya Mbak tanya kenapa kok dia baca surat Al-Ikhlas? Karena saya suka dengan surat Al-Ikhlas karena di dalam surat Al-Ikhlas isinya adalah mengesahkan Allah. Ya sudah bagus, tidak apa-apa. Itu orang hobi baca surat Al-Ikhlas. Tidak apa-apa. Ya, karena itu paling ikhlas orang baca surat itu. Surat-surat yang lain itu beda dengan surat Al-Ikhlas. Surat An-Nas misalkan, ada bacaan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kautsar, Inna a'tayna al-Kautsar. Surat Al-Fil, Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada, setiap nama suratnya itu ada di dalam ayatnya. Beda dengan surat Al-Ikhlas, ada kata-kata Al-Ikhlas. Ada. Nah, itu untuk mengajarkan kita tentang makna ikhlas, bahwa ikhlas itu tidak butuh kepada pengakuan. Biarkan orang yang menilai, dan hati kita Allah juga yang akan menilai. Ikhlas itu seperti itu. Kita harus banyak belajar dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada nama Al-Ikhlas di dalam suratnya. Siapa yang ditulis? Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang ngasih nama? Yang pertama kali ngasih nama saya tidak tahu. Itu surat. Dan di dalam sholat, terutama kalau kita menjadi imam, walaupun tidak menjadi imam juga sama, itu ada aturannya. Kalau kita tahu ilmunya itu ada aturannya cara baca surat itu. Yang rakaat pertama itu dianjurkan suratnya lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Jadi misalkan sholat berjamaah, rakaat pertama jangan baca surat Al-Kautsar, kemudian rakaat kedua baca surat An-Naba. Ya sah saja. Tapi kalau pengen kita dapat yang afdol, rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Kira-kira tujuannya apa? Ya kan kalau di rakaat pertama supaya yang makmumnya yang setengah biar berjumpa. Iya. Artinya makmum yang agak bandel itu, yang agak terlambat itu biar masih bisa menangi di rakaat yang pertama karena suratnya panjang. Jangan rakaat pertama Al-Kafirun, Al-Kautsar, rakaat yang kedua Ad-Duha. Ya sah, secara ini sah. Terus aturan yang kedua, pada saat kita membaca surat di dalam sholat itu yang lebih bagus yang berurutan. Yang berurutan. Contoh misalnya Al-Falaq, An-Nas itu. Yang berurutan, tapi yang rakaat pertama yang lebih panjang. Rakaat pertama yang lebih panjang. Jadi tidak bisa kalau misalkan Al-Ikhlas terus kemudian Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun dulu walaupun masih dipisah dengan surat yang lain gitu. Al-Kafirun terus Al-Ikhlas. Kalau sholat sunnah itu kalau kita bingung baca surat apa, itu dua surat favorit itu. Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu. Mau sholat tasbih, gimana baca surat apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Mau sholat hajat, baca apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu rata-rata itu. Sebagian ulama ada yang membiasakan diri setiap sholat itu ada surat-surat tertentu. Misalnya ada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu punya kebiasaan kalau sholat maghrib itu baca surat ini, kalau sholat isya baca surat ini, dan itu istiqomah. Kalau sholat subuh baca dua alam taro dan alam nashrah. Ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca dua alam, saya lupa bunyi hadisnya. Barang siapa yang membaca dua alam, maka dia tidak akan memperoleh alam.
Alam yang dua ini namanya nama surat. Barang siapa membaca alam taro dan alam nasroh, maka dia tidak akan tertimpa alam. Alam yang ketiga ini penyakit. Ini juga bisa diamalkan, terutama kalau sholat subuh. Insya Allah nanti akan saya carikan itu kebiasaan dari Imam Haddad, pengarang Rotib Haddad itu, surat apa saja yang dibaca pada saat sholat, baik maghrib, isya, subuh, bisa kita istiqomahkan. Kita niat niru dengan orang-orang soleh seperti itu. Itu tentang sholat duha yang dibaca suratnya bebas. Akan tetapi yang afdol kalau cuma 2 rakaat itu surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Kalau cuma 2 rakaat. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat bisa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau misalkan mau sholat 8 rakaat baca Asy-Syams dan Ad-Duha butuh berapa menit itu? Kan gitu. Baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Walaupun namanya sholat duha, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu juga sama, tidak apa-apa. Kemudian yang paling penting adalah doa setelah selesai sholat duha. Di sini ada banyak tambahan sebenarnya. Kalau yang kita baca pada saat sholat duha kan sudah banyak yang tahu. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana fatahhirhu wa in kana Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit maka turunkanlah. Bisa diganti, ya Allah, jika jodohku ada di langit turunkanlah. Barangkali masih masih terbang itu jodohnya, itu suruh turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rizkiku ada di bumi maka keluarkanlah. Barangkali ini jodohnya lagi bersembunyi di perut bumi. Nah, jadi itu doa setelah selesai sholat duha. Bisa ditambahi dengan tambahan-tambahan yang lain. Ini yang penting ini. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad. Ya, Wajid ini Asmaul Husna semua ini. Asmaul Husna semua. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad. Infahna minka. Infahna kalau ditulis bahasa Arab alif nun fa ha nun alif. Infahna minka binafhati khair. Binafhati khair dibaca 3 kali. Saya ulang kembali, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad, infahna minka binafhati khair dibaca 3 kali. Setelah itu tidak usah angkat tangan ya dibaca itu. Kemudian setelah itu angkat tangan seperti ini, membaca ya basit, ya basit, ya basit 10 kali. Ya. Enggak, pakai sin kecil. Asmaul Husna itu pakai to, ya basit. Ya basit dibaca 10 kali sambil gini, tangannya dirapatkan, bukan gini. Ini sebagai simbol untuk mengumpulkan rezeki seperti itu. Dikumpulkan seperti ini juga dikumpulkan seperti ini. Ya basit, kemudian kita berdoa ubsut alainal khaira war rizqa. Alainal khaira war rizqa. Itu masih ada banyak lanjutannya itu. Tapi itu aja cukup itu. Ya basit itu artinya yang membuka itu. Ya basit.
yang membuka. Ubsid alaina, bukalah kepada kami al khairu, kebaikan, wa rizqa, dan rezeki. Bukalah. Itu intinya itu. Jadi sholat duha itu bukan cuma sholatnya, tapi doanya juga yang penting. Kita mintanya tetap kepada Allah. Ingat ya, sholat tidak bisa memberikan apa-apa. Aturannya kan memang setelah sholat ada doa itu. Sedangkan isi dari doa itu kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa ada orang istiqomah sholat duha kok rezekinya tetap seret, rezekinya tidak lancar? Karena mungkin bisa jadi dia mintanya bukan kepada Allah. Itu. Jadi kita minta tetap kepada Allah. Kenapa kita sholat duha? Ya karena perintah dari Rasulullah. Walaupun sifatnya bukan perintah wajib. Baru setelah itu tadi nanti baca Allahumma inna duha'uka wal baha'uka dan sampai seterusnya. Iya, sebelumnya. Sebelum itu setelah salam kita baca ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad, infahna minka binafati khair. Kemudian kita baca ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit 10 kali. Ubsit alaina al-khaira wa rizq. Ubsit alaina al-khaira wa rizq. Terus setelah itu, tapi sebelum ini lebih bagus didahului hamdalah dan sholawat, karena doa itu kan aturannya adalah hamdalah, sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Kemudian ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad. Terus ditutup dengan juga sama hamdalah dan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rata-rata di kitab-kitab tidak dijelaskan, tapi kita sudah tahu sendiri aturan doa itu yang bagus adalah dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Jadi kita tambahi sendiri. Ini yang penting, biar sholat duhanya itu berkualitas dan ada powernya itu. Iya, ada powernya itu. Jadi jangan salahkan kalau sudah istiqomah sholat duha kok tetap nanti bisa nyalahkan sholat duha, berarti ada yang salah dari tata caranya. Jadi tata caranya atau ada yang salah dari niatnya, gitu. Niatnya untuk ingin kaya, ya niat lillahi ta'ala, niat karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita berdoa kepada Allah minta kaya, tidak apa-apa, gitu loh. Niatnya tetap karena Allah, gitu. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, sudah istiqomah sholat duha tidak kaya, Allah nanti yang disalahkan. Allah jahat, tidak adil. Saya sudah istiqomah sholat duha, tidak kaya-kaya. Itu yang banyak maksiatnya, banyak uangnya, kayak gitu. Karena niat awal sudah salah. Niat karena Allah. Setelah itu pada saat kita berdoa mau minta dunia kan boleh. Yang penting niat awal itu karena Allah. Mau doa urusan apa saja kan boleh memang kita. Kayak gitu. Saya kira kita pada kesempatan kali ini cukup membahas sholat duha dan kita akan lanjutkan membahas sholat rawatib atau sholat qobliyah ba'diyah. Sholat rawatib itu dibagi menjadi dua, ada sholat yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Kalau muakkadah itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik pada saat di rumah maupun pada saat bepergian. Itu kan ada yang tidak pernah ditinggalkan, ada yang kadang-kadang dilakukan, ada yang kadang-kadang tidak dilakukan. Jadi yang paling penting kalau kita pengen istiqomah, kalau misalkan tidak bisa misalkan sholat duhur 4 rakaat, ya minimal kita melakukan sholat rawatib yang muakkadah saja, yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana bidina ma'a ahlil qur'an wa salihina wa ahli